Kita berada di episode 60, cara menyelesaikan masalah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Plita.hati 207. Dan guys, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue aduh sorry 3 4 5 gue lagi sakit, gue lagi meriang. Tapi spesial untuk kalian ya, gue benar-benar bisa syuting, bisa rekaman di dalam studio yang alemong ini sambil mata gue juga keluar ya. Air mata gue keluar karena emang lagi meriang banget. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Aku meriang. Udah deh, sempet-sempetnya ya meriang-meriang masih nyenyong aja. Gue mau ngasih tahu ke kalian kalau yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena ini tuh penting banget bagi kalian. Kenapa penting? Karena di sini tuh informasinya tuh informasi banget gitu. Di sini tuh channel yang ngebahas banyak hal ya. Banyak pertanyaan di otak kalian itu dijawab di Pelita Hati 207. Hampir gue bilang Pelita Hati Store. Dan kalian juga kalau pengen ada susu kambing ya, gue jualan susu kambing. Kalian juga bisa check out check out bukan check out ya. Kalau check out tuh kan orang kampung ya. Kalau aku bilangnya kalian bisa check out. Sekarang juga beli di Pelita Hati Store, ada di Lazada, Tokopedia, Shopee dan juga TikTok. Dan kalian juga bisa cek di Pelita Hati Store-nya YouTube ya. Di situ juga ada reels-nya gitu. Nah, bagi yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih banget ya bagi kalian yang udah subscribe, karena you know what, dukungan kalian itu adalah para pemuda, para pemudi ya kan, itu tuh ngedukung gue banget gitu. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu. Gue tuh masih pilek ya guys, mohon maaf banget. Kita mau lanjut Maaf ya, gue tuh syuting beginian tuh demi kalian loh ya. Pokoknya setiap hari gue harus upload ya. Yang buat gue gak bisa ngupload video atau audio atau gue ngedit ya adalah kalau gue udah sekarat ya. Kalau gue masih meriang di selimut-selimut kayak gini, gue tetap duduk, gue tetap bisa siaran untuk kalian semua. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian definisi apa itu masalah. Nah, hampir kebanyakan orang tuh, aduh gue kena masalah deh, pinjol, aduh gue kena masalah deh, sakit hati, aduh gue kena masalah lagi, aduh gue kena masalah deh ketika dia mungkin putus cinta dan lain sebagainya. Jadi masalah itu kan banyak banget. Apa sih masalah? Masalah itu sesuatu yang menyebabkan, yang membuat batin kalian itu ngerasa gusar dan terganggu. Udah itu aja. Patokannya tuh itu. Jadi kalau kalian itu ngerasa gusar, ngerasa petang-tang penteng-teng, enak aja petang-tang peteng-teng. Giliran dilabrak kayak ayam sayur, gue gebok loh. Jadi ingat mbak-mbak yang ngomong gitu deh di IG tuh rame banget deh. Jadi definisi masalah adalah pada saat kalian ngerasa batin kalian tuh terganggu, perasaan kalian terganggu, dan kalian ngerasa bahwa ini kayaknya pokoknya terganggu aja. Nah itu tuh masalah. Dan ada juga masalah yang sifatnya itu datang dari diri sendiri, ada masalah yang datang dari orang lain. Contoh, ketika kamu udah ngesen, ketika kamu udah naik motor yang bener, ketika kamu tuh udah pelan-pelan, ada aja naudzubillah min dzalik ya, kalian ditabrak sama truk dari belakang, yang dimana truk itu tuh kayak emang remnya blong gitu. Nah itu masalah yang emang datang dari orang lain ya. Kamunya sih udah berhati-hati banget. Ada juga masalah yang datang dari diri kamu sendiri. Udah tahu sekarang ujaran kebencian, hate speech ya, bisa masuk dalam pasal undang-undang ITE yang kamu tuh bisa terjerat hukum. Kamu malah ngomong misal Presiden Norwegia gitu namanya,
Jojodorwi gitu mas. Presiden Norwegia nih namanya Jojodorwi gitu. Presiden Norwegia nih Jojodorwi udah muka kayak kampungan ya kan, udah nepotisme segala macam. Ya ketika kamu dilaporin ke polisi, ya emang itu salah diri kamu sendiri karena kamu melakukan ujaran kebencian. Tapi kan aku mengkritik pemerintah karena pemerintah kita nggak benar. Ya kritik itu kan kebijakannya ya say. Kalau personalnya kemudian hinaan kepada fisik itu saya kira sudah masuk dalam kategori ujaran kebencian gitu. Aduh sorry. Nah jadi ya itu masalah ya. Terus gimana dong cara ya menyelesaikan masalah? Sebelum kepada cara menyelesaikan masalah, ada 3 tahapan di dalam kalian menyelesaikan permasalahan. Yang pertama adalah kalian tahu dulu apa itu masalahnya. Kalian ngerti dulu kalian tuh terkena masalah. Pengen contoh? Contohnya begini. Ada banyak orang yang dia tuh sebetulnya kena masalah, tapi saking santainya, saking bodohnya, dia tidak mengerti bahwa itu masalah. Contoh ya, anaknya pulang-pulang nangis, bajunya kotor, dan dia bilang bahwa dia tidak mengerjakan PR, sehingga dia dihukum oleh gurunya lari keliling lapangan sekitar 17 atau 18 kali seperti itu. Terus akhirnya dia capek dan lain sebagainya. Orang kan kalau dia tidak mengerti bahwa itu masalah, oh ya udah sana makan dan lain sebagainya, si bapak ini langsung pergi lagi mancing atau pergi lagi ngelakuin aktivitas tanpa peduli, tanpa memecahkan, tanpa mengerti bahwa hal yang ada di hadapkan atau hal yang ada di hadap si bapak ini adalah masalah. Jadi tahapan yang pertama ketika kalian ingin menyelesaikan permasalahan kalian dalam hidup adalah ngerti dulu kalau itu masalah. Karena hampir kebanyakan orang, saya tidak mengatakan hampir kebanyakan orang ya, hampir kebanyakan orang-orang yang SDM-nya low, SDM-nya rendah, atau orang-orang yang mungkin dengan pola pikir yang cuek, bodoh amat segala macam, tidak mengerti bahwa itu masalah. Unik ya, kok ada sih orang kayak gitu? Banyak, jumlahnya tuh sangat banyak banget. Nah setelah kalian tahu kalau itu masalah, baru kalian cari solusinya. Cara mencari solusinya tuh gampang banget. Apa? Kita cari penyebabnya. Contoh seperti ini. Ada kucing, dia nyenggol gelas di dapur dan gelasnya tuh jatuh. Setelah gelasnya jatuh, gelasnya pecah begitu ya. Itu satu, tahu bahwa itu masalah karena ada orang-orang yang nggak ngerti kalau itu masalah. Ya udahlah, namanya juga kucing. Iya, aku tahu itu kucing. Ya, tapi kan gelas pecah itu tuh kan masalah karena kehilangan satu gelas, lalu kemudian, dan guys, tidak semuanya tuh mengerti bahwa itu masalah tuh artinya tuh mengeluh. Bukan itu mengerti dan tahu bahwa itu masalah itu bagian dari tahapan kamu ingin mencari solusi dalam permasalahan kamu. Bukan ngeluh, bukan juga tidak bersyukur, itu bab lain, itu hal lain. Yang kedua adalah cari solusinya. Cara mencari solusinya adalah dengan kita tahu sebabnya. Sebab dari gelas itu jatuh adalah karena ditaruh tidak di tengah dari meja, sehingga kucing itu bisa nyenggol, atau karena gelasnya itu tidak dimasukkan ke tudung saji misal, seperti itu, atau kucingnya digusah aja atau enggak ditaruh di luar atau ditaruh di kandangin atau apapun itu. Jadi kalian bisa mengambil atau mencari solusi itu dari apa tadi ya, gue agak sedikit ngeblank ya, soalnya gue lagi sakit sebentar. Dari penyebabnya. Berikutnya yang ketiga, tahapan yang tahapan yang ketiga adalah tahapan yang unik ya. Tahapan yang ketiga adalah ketika kalian itu sudah tahu kalau itu masalahnya, yang kedua sudah mencari solusinya, yang ketiga dijalankan. Kalian sudah tahu kalau terjerat pinjol itu sakit banget. Kalian sudah tahu solusinya itu jangan menghutang, dan kalian harus punya kemandirian ekonomi. Yang ketiga masih minjol juga, berarti tolol. Ngerti tolol gak sih? Tolol tuh bego. Berarti kalian itu harus menjalankan solusinya, karena tidak semuanya itu bisa, orang itu bisa menjalankan
solusi yang sudah ditawarkan, yang sudah dihadirkan seperti itu. Terus gimana dong trik dan tips agar kita ini bisa bisa menyelesaikan beberapa permasalahan dalam hidup kita? Apakah memang itu rezeki-rezekian ataukah bagaimana? Tipsnya tuh sebenarnya sederhana ya, kalau dari Pelita Hati 207. Sering-sering aja kalian itu ngobrol dengan orang-orang yang bijak, orang yang pintar, agar terbuka banyak sekali wawasan. Maksudnya gimana Kak Pelita? Maksudnya adalah begini. Di lingkungan kalian, di circle kalian, itu pasti ada deh teman. Aku nggak tahu kalau kalian ya, kalau aku sih insya Allah banyak ya, teman atau orang begitu ya, yang kelihatannya dia bijak, kelihatannya dia pintar. Kalian bisa sharing pengalaman kalian, dan kalian juga bisa cerita dan curhat kepada orang yang bijak tersebut, sehingga bisa menambah referensi, wawasan, dan juga sudut pandang kalian di dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Orang yang bijak itu tidak ngejudge kalian, dan orang yang bijak itu ketimbang nyalah-nyalahin, lebih baik cari solusinya. Beda sama kalian cerita sama teman kalian yang sama-sama bego, yang ada malah kalian tuh kan, salah kowe sih. Ada juga yang seperti itu. Nah itu aja ya, serba-serbi tentang pemecahan masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan ada 3 tahapan tadi ya yang udah gue jelasin. Hampir 13 menit, lebih tepatnya hampir 12 menit gue ngoceh, dan gue istirahat dulu ya. Peteng-teng. Giliran didatangin kayak ayam sayur. Makasih ya, makasih banget. Jangan lupa subscribe. Kita bertemu di episode-episode berikutnya. Makasih.